Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah, saya mau absen dulu. Ini kan kurang 3 kelompok lagi ya. Ada kelompok yang belum adalah kelompoknya yang GoFem sama Cap Besi, sama satu lagi yang kampus Atsiri ya. Iya, Bu. Oke, Bu Tias masih ada rapat di ruang sebelah, jadi nanti Bu Tias akan masuknya nyusul ya. Sekarang kita mau mulai yang pembahasannya dari siapa dulu nih? Yang mau kita bahas dulu. Tapi nanti dari kelompoknya Syarifah, Bu. Oke, kelompoknya Dita ya. Tapi nanti Bu Tias juga akan akan nanti bantu untuk ngisa lagi. Kalian boleh tanya lagi Bu Tias. Tadi udah sekilas sama Bu Yunita, mungkin dari tambahan Bu Tias gitu nggak apa-apa. Ya, soalnya Bu Tias masih ada rapat online. Takutnya nanti daripada kita kelamaan kayak kemarin lagi. Oke, kalau kelompoknya Dita ini, sorry, sebentar ini masih loading. Kelompoknya Dita ini yang Essence O ya? Bu. Oke, saya coba present ya. Sama kayak kemarin, nanti ketika saya coba ini, waduh, hilang sih. Sudah kelihatan, sudah mulai loading. Apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Masih screen ya, Bu. Belum ada slide-nya. Oke, screen ya. Oke, ini sekarang saya akan bahas yang ini, yang terkait dari Essence O. Mungkin coba Dita dulu sama teman-temannya yang terkait kampus Atsiri potensi wisata entrepreneur ini boleh dijelaskan dulu proposalnya seperti apa, produknya atau penjelasannya? Iya, baik Bu Yunita. Di sini saya sedikit menjelaskan terkait proposal kami tentang kampus Atsiri potensi wisata entrepreneur. Jadi ini di sini awalnya kami memilih ini itu karena dari mata kuliah kami, Bu, yang punya Atsiri. Kemudian kami melihat dari sisi 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 mahasiswa yang selalu memanfaatkan fasilitas kampus itu hanya ketika penelitian dan sekitar mata kuliah saja. Kemudian juga kami ingin ini Bu, lebih ke produktif progresif. Jadi beasiswa produktif. Jadi di sini itu yang ingin kami tonjolkan adalah jadi mahasiswa itu kalau ingin mendaftarkan beasiswa itu tidak hanya dia mendaftar kemudian melalui seleksi dan mendapatkan nominal uangnya, tapi dia juga punya pengalaman kayak kerja keras gitu Bu. Jadi nanti beasiswa yang didapatkan itu sesuai dengan kemampuan dia. Jadi dengan adanya usaha ini itu nanti pengabdiannya itu lebih ke beasiswa mahasiswa itu. Jadi mahasiswa mengajukan beasiswa kemudian melalui administrasi dan dia bisa mendapatkan beasiswa nominalnya itu sesuai dengan hasil yang dia bisa dapatkan gitu Bu. Jadi ketika mahasiswa tersebut dari jurusan
akuntansi misalnya, berarti nanti dia bisa ikut mengambil pengalaman di bagian keuangan atau bagian apa namanya yang lainnya Bu, yang berkaitan dengan keuangan, atau mungkin dari manajemen atau teknik logistik itu juga mungkin bisa nanti di bagian pemasaran atau manajemen apa namanya manajemen dari SNSO ini Bu. Kemudian untuk yang dari teknik kimianya ini mereka bisa mengambil pengalaman di bagian prosesnya, mungkin seperti itu Bu. Kalau dari kami, mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Monggo ada tambahan dulu dari teman-teman lainnya. Silakan. Dita di sini, selain Dita siapa lagi di sini? Ada Obi, Ahmad, Andika, sama Janis. Ada lagi yang mau ditambahkan, monggo? Oke, kalau nggak ada, saya coba bahas ya. Jadi ini ceritanya ini, kalian bikin konsep kayak suatu bisnis, di mana bisnis tersebut itu memanfaatkan kampus C, khususnya di tanaman atsiri yang ada di kampus C. Kemudian nanti ini bisnisnya ini itu salah satunya goalnya adalah profitnya dari penjualan produk dan sebagainya itu diberikan dalam bentuk beasiswa untuk pengelolanya atau pekerjanya, di mana pekerjanya di sini adalah mengambil dari mahasiswa-mahasiswa UISI, begitu ya berarti? Iya Bu. Nah, oke. Kalau itu, mari kita coba satu-satu ya. Jadi, yang pertama, yang terkait nomor 1A-nya ini. Berarti di sini, perusahaan ini, gini, kemarin itu, saya tanya, Dani juga masuk kelompok ini nggak sih waktu tugas dari Pak Ani? Iya Bu, sebelumnya apa namanya untuk yang proposal kami ini itu dari satu kelas Bu. Jadi kelas minyak atsiri ini itu apa namanya terdiri dari 13 anak, namun yang mengajukan untuk sampai submit nantinya itu dari 5 anak Bu, diwakilkan oleh 5 anak. Oke, kemarin itu saya sama Dani sama-sama ikut yang pelatihan KBMI yang dari Universitas, saya lupa namanya apa, di Nusa Tenggara. Tapi pembicaranya itu dari IPB. Nah, waktu itu yang dibahas di sini adalah waktu itu juga sama Nobel Purpose. Waktu itu Nobel Purpose-nya yang kalian yang dituliskan dan itu terpilih sebagai Nobel Purpose yang bagus gitu. Nanti bisa tanyakan Dani ya, kemarin Nobel Purpose-nya apa. Nah, yang pertama adalah terkait ini, nama atau merek calon perusahaan Anda. Jadi, ini tuh harus representatif. Kalau saya lihat dengan nama Essence O saja, Essence itu bisa berupa flavor gitu loh, ingredient flavor kan, essence melon atau essence apa gitu. Sedangkan kalau saya lihat penjelasannya dari Dita tadi, essence ini nggak cuma terkait kayak perisa makanan, tetapi konsepnya besar kan. Kayak misalnya pengembangan atsiri dan sebagainya. Terus saya lihat lagi di sini jenis produk ini ternyata ada Essence O, ada wisata edukasi, ada workshop, ada kemudian minuman-minuman lain. Nah, ini nama perusahaan kalian itu kurang representatif, Neng, ke jenis produk dan jasa yang kalian hasilkan. Jadi, kalau menurut saya, nama ini tolong diubah. Kayak misalnya kalau kemarin teman-teman yang lainnya tuh Inspire Park, itu kebayang, kemasan kan, memang dia jual kemasan gitu loh. Nah, kalau saya lihat jenis usaha kalian itu nggak cuma produk kan, tapi ada kayak terkait tadi loh, ada beasiswanya, kemudian ada apanya. Nah, ini kalau bisa nama perusahaannya coba dari Essence O ditambah eksplorasi Essence O .2 apa gitu misalnya. Apa ya? Essence O dari apa ya, eksplorasi kampus demi apa pokoknya intinya nama perusahaan ini lebih representatif lagi. Kalau kayak yang teman-teman lainnya di Sermi kebayang saya dia memang jualan
di search doang. Atau kalau yang Mohon maaf Bu Yunita, suaranya hilang Bu. Assalamualaikum. Salam Bu. Waalaikumsalam Bu. Mohon maaf ya kepotong. Sinyalnya Buyun nggak terlalu strong ya ternyata. Nggak apa-apa Bu. Oke, saya sementara tak kasih voice dulu ya. Ini saya dari HP, tadi kan dari laptop. Jadi, em, tadi saya sampai di mana ya tadi jelasinnya? Oh ya, di bagian judul ya. Iya Ibu, betul. Nah, di bagian judul itu, em, sebentar tak coba refreshin by HP ya. Di bagian nama mereknya Ibu. Nah, nama mereknya nanti tolong diganti sesuai dengan bisnis kalian. Soalnya bisnis kalian di sini tidak hanya menjelaskan terkait produk kan, tapi juga ada yang terkait apa namanya? Ada apa namanya? Workshopnya, kemudian ada apa namanya? Selain workshopnya juga ada apa kampus eksplorasi kampus adsirinya lebih macam-macam kan. Nah, itu makanya kalau hanya Essence O saja itu artinya harus bisa lebih banyak biar lebih kebayang gitu ya. Iya Bu. Oke. Ini HP saya kelihatan ya. Ini saya present pakai HP nih. Kelihatan Ibu. Nah, jadi nama ininya diganti biar lebih sesuai. Kemudian terkait Nobel Purpose. Nah, yang terkait Nobel Purpose ini kemarin itu Dani sudah dapat. Pakai aja yang punya Dani. Jadi yang punya Dani tadi dipakai, kalau nggak salah itu apa ya? Saya agak lupa ya bilang Dani itu. Kampus Atsiri apa ya? Dia nggak ikut di hari ini ya. Kampus Atsiri, Enggak Ibu. tapi udah pernah ngobrol-ngobrol ini sini sama Dani? Belum? Sudah pernah waktu itu juga di-share di grup juga Bu, hasil menang Nobel Purpose-nya juga. Apa gimana? Nobel Purpose pernah diinfokan di grup? Pernah Ibu. Nah, pakai itu aja menurut saya. Jadi biar lebih enak. Nah, tapi nanti dijelaskan lagi kayak saya yang katakan ke teman-teman kalian kemarin. Jadi kalian bisa jelaskan jadi pengembang kalimatnya bisa diganti juga. Ini biar lebih enak ya, karena bisnis ya, biar yang muncul pertama nggak kata penelitian dan pengabdian masyarakat, tapi lebih kepada pengembangan kampus C sebagai program kewirausahaan akademisi gitu ya. Terus habis itu dibahas apa potensi kampus C untuk menghasilkan boleh seperti biasa. Cuman Nobel Purpose yang diusungkan ambil yang pakai punyanya yang kemarin Dani itu tuh udah bagus itu. Cuman tetap sama kayak yang kelompok lain, nanti tolong dijabarkan di lampirannya untuk masing-masing Nobel Purpose dari diri pribadi kalian. Ya. Halo, saya masih tersambung kah? Iya Bu, masih. Baik Bu. Ya.
sambil saya dibantu jawab ya, soalnya kan saya nggak bisa lihat ini saya masih on apa enggak. Maksudnya biar saya tahu kalau koneksi saya masih baik. Jadi itu ya, Nobel purpose-nya pakai yang itu, tapi nanti tolong dibuatkan lampirannya terkait Nobel purpose kalian. Nah, eh, nah termasuk ini loh, apa jenis bisnis Anda ini juga bukan gini yang jawabnya. Tapi tadi sebutin dulu, bisnis kami itu adalah misalnya kalau kayak Adrian kemarin kan bisnis B2C atau B2B. Berarti bisnis kalian itu lebih kepada kayak bisnis to customer, di mana di sini adalah pemanfaatan kampus sebagai pusat bisnis untuk produksi produk, kemudian produk essence, kemudian apa namanya jasa workshop gitu. Baru nanti kalian sebutin bahannya itu adalah agrokompleks ini. Cuman jenis bisnis itu tadi mungkin ya karena kita bukan orang bisnis ya, jadi saya juga sambil belajar. Ada bisnis to bisnis to customer, ada customer to customer itu intinya. Tipe bisnis tuh kayak gitu maksudnya ya. Oke. Baik, oke. Baik, Bu Yunita. Nah, yang ini apa produk atau jasa Anda? Nah, ini udah mulai kelihatan, tapi mungkin baiknya di awal disebutkan dibagi dua misalnya. Produknya bisnis apa nanti mungkin nama perusahaannya atau seperti apa bisnisnya terdiri atas dua sebutin. Jasanya berupa wisata edukasi sama workshop misalnya. Produknya itu berupa Essence O, hidrosol sama minuman kesehatan temulawak gitu. Jadi biar lebih enak gitu ya bacanya ya. Oke. Oke, Bu Yun. Nah, ini yang terkait ini. Biar pengisian ini kayak ini contohnya, jelaskan bagaimana produk atau jasa Anda bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan. Ini sama kayak yang kemarin ya, tolong kalian lakukan survei. Sebenarnya kalau saya lihat di bawah, ini udah melakukan survei belum ya? Nah, ini kan kalian sudah melakukan survei ya, tapi surveinya Sudah. ini kan baru survei terkait di mana kalian apa namanya membeli produk terkait serai. Sedangkan yang kalian angkat sebagai masalah itu kan ya tadi terkait mahasiswa yang mungkin butuh beasiswa, mahasiswa yang merasa kurang produktif atau tidak bisa memanfaatkan kampus. Nah, itu saran saya bikin surveinya kayak gini yang akhirnya membuat jawabannya itu kayak tadi. Misalnya apa sih permasalahan apa yang kamu harapkan dari dengan adanya kampus C? Nah, itu nanti kasih opsi-opsi pilihan. Oh, ternyata 70% tuh punya harapan bahwa kampus C bisa dijadikan sebagai pusat kegiatan kewiruska tadi atau tadi untuk dapat uang tambahan saku atau beasiswa. Nah, kayak itu. Sehingga nanti pas ketika kalian ngisi di bagian ininya, di bagian bagaimana bisnis kalian bisa memenuhi harapan dan masalah pelanggan, keinginan pelanggan ini kalian bahas. Dari data survei kami, 80% menginginkan adanya uang tambahan untuk beasiswa. Konsep bisnis XXX ini dengan memanfaatkan ini dan membagi bentuk laba dalam beasiswa tentu sangat cocok untuk menjawab permasalahan dan keinginan konsumen. Gitu nanti jawabannya, Neng ya. Jadi Siap, ini kan Bu. kalimatnya kan baru kalian bahas masalah utamanya adalah potensi kampus yang belum termanfaatkan. Tapi ini nggak ada datanya, ya kan? Nggak Iya, ada Bu. hasil surveinya. Nah itu belum pas. Nanti dibuat aja survei yang simple, yang intinya jawabannya langsung ke arah goalnya perusahaan kalian, gitu ya. Oke, siapa Siap, Bu. kompetitornya? Essence O ini adalah karena kalian ini banyak ya, ada yang tipenya jasa dan tipenya produk, boleh kalian sebutkan. Untuk tipe produk Essence, SNO sama apa ya tadi produk kalian minuman temulawak misalnya, pesaing kompetitornya adalah sebutin. Yang minuman itu entah apa, dulu kan ada minuman apa yang kotaan bentuk minuman teh minuman temulawak, sariwangi temulawak apa sari ayu temulawak drink atau apa, nah itu boleh kalian sebutin, nggak cuma satu, sesuaikan. Atau Disesuaikan misalnya sama produknya. misalnya lagi kayak tadi workshop, oh ada sejenis kayak gini nih, wisata alam PPLH di punyanya Ubaya di Mojokerto. Nah, itu sebutin, tapi dia mungkin bukan ke Atsiri, dia mungkin kampusnya terkait tanaman pangan. Nah, kayak gitu sebutin. Jadi kalau perlu karena produk kalian banyak kan, itu sebutin Iya. semuanya.
Nah, ini kan terkait keunggulan kompetitor dari jasa dari si kompetitor ya. Jelasin satu-satu tadi ya nggak apa-apa. Kalau tadi PPLH Seloliman Mojokerto, dia tuh udah lebih bagus, paket lengkap, ada buat paket anak-anak, misalnya Buncop Buncop Petro itu kan juga ada sebutin kelemahannya. Tapi sorry kelemahan, keunggulan dari kompetitor, tapi juga sebutkan di bawahnya keunggulannya Anda dibanding kompetitor Anda. Itu ya. Nanti di bawahnya mengikuti konsepannya ya. Tapi kebayang ya yang saya coba luruskan ini ya. Terbayang, Bu. Oke. Nah, sama seperti yang terkait isian yang ini kayak sasaran dan pelanggan. Emang ini baiknya yang dimulai dengan kalian tadi loh. Saya minta untuk bikinin survei. Setelah bikin survei kayak bikin chart yang pain gain dari si customer seperti apa sehingga konsep produknya ada. Kemudian kalau kalian analisis SWOT juga kan jadi sebenarnya simpelnya ini tuh isian ini bisa diperoleh jika kalian sudah melakukan lampiran-lampiran yang isian yang saya kemarin tunjukkan gitu. Nah, ini kayak ini juga termasuk kan, tanyakan kepada pelanggan Anda, bagaimana calon Anda mencari produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, kembali lagi, karena memang tipe produk kalian adalah banyak, tapi ya nggak apa-apa, memang kan kompleks kan, disebutin aja. Untuk dibagi dua langsung aja, untuk produk dan jasa. Untuk produk yang berbasis atsiri dan organik biasanya macam-macam. Untuk jasa, biasanya mereka dapat infonya misalnya dari kampusnya, dari departemennya gitu. Ya, Ya, Bu. coba dicari ya, karena memang tipenya kan beda ya jasa sama produk. Iya, Bu. Dari Nah itu, browser gitu ya, Mbak. terus, oh ya nanti kan kembalikan nanti terus, ini kan produknya sudah. Nah, hubungan dengan pelanggan, ini nanti disesuaikan juga ya cara kalian nanti membuat produk kalian ini pemasarannya dengan online kah, dengan offline, disesuaikan menjawabnya ya. Siap, iya. Oke, sumber daya ini sudah ada kalimat keahlian, tanggung jawab, peralatan oke, ini bermitra, oke, keuangan. Nah, laporan keuangan ini setahu saya di bagiannya nanti itu diminta dalam bentuk lampiran. Setahu saya ya, jadi dilampirkan enggak ditulis gini. Nanti coba dibuatkan yang versi lampiran ya, yang dibentuk Excel sehingga nanti ubah ke PDF biar tahu proyeksinya per bulan Iya. seperti apa, akan naik apa turun gitu. Baik, Nah, baik. ini yang ketika di lampiran pun kasih judul ya, misalnya ini bukti usaha, ini adalah foto produk, ini adalah hasil survei, ini adalah contoh dari akun media, ini nota kesepahaman. Nah, ini sama kayak yang teman-teman kemarin ya, yang bagian biodata, ini satu-satu ya, Dita ya. Jadi Dita sendiri sampai nomor 9, Satu terus isi lembar. sendiri. Satu lembar, Satu itu Dita lembar. tanda Ya. tangan. Terus anggota yang lainnya Yang bisa misalnya masukkan Janis. di PKN gitu ya, Bu? Iya, satu-satu Iya. seperti PPKM. Iya, Terus baik. ini juga sudah ada sesuai kan. Oke. Kayaknya itu ya, apa namanya, Dita ya. Jadi konsepnya sudah kebayang, Nobel purpose-nya nanti ada kayak pembagian, ada nanti, oh ya nanti jelaskan di SDM-nya yang kalian katanya nanti ada bermitra bekerja sama dengan outsourcing tadi loh. Dengan teman-teman kalian yang mau bekerja nanti biar dapat beasiswa. Ya, Dita ya. Halo. Iya, Bu. Nah, itu nanti masukkan di nah, boleh ditambahkan nih di sini. Yang terkait ini sumber daya. Jadi Oh, baik, Bu. sebelum masuk ini sebutin dulu, tim kami inti terdiri atas ketua, produksi, pemasaran, sumber daya keuangan, dibantu dengan outsourcing yang merupakan mahasiswa UISI yang nantinya akan membantu dalam menjalankan proses bisnis dan pembayarannya dibuat dalam bentuk beasiswa. Itu dijelaskan di SDM di sini ya. Oh, baik, Bu. Tapi Itu nanti ya. itu nanti tulisannya kan di sini outsourcing tadi ya. Iya. Keahliannya disesuaikan dengan jurusan misalnya, tanggung jawabkan disesuaikan. Nah, ini indikatornya apa? Termasuk mungkin kalau boleh di indikator di sini, misalnya dengan target outsourcing ini berapa orang, sehingga nanti diberikan beasiswa sekian berapa, sebutkan. Karena itu juga bagian dari keunggulan sistem bisnis kalian ini kan, tapi lebih
beasiswanya tadi kan. Nah, itu sebutin di SDM-nya ini. Oke. Untuk kelompoknya Dita, monggo ada pertanyaan lagi? Iya Bu. Ya, Ahmad, Bu. silakan. Silakan Ahmad. Iya Bu. Ya, mohon maaf Bu, ini belum cukup berisik Bu. Soalnya ini cari wifi Bu. Nggak apa-apa, gimana? Ya Bu, ya untuk yang judul sama yang jenis itu Bu. Untuk judul sendiri itu bukannya sesuai dengan perusahaan Bu, tidak memacu ke beberapa kayak produk atau workshop yang akan dilakukan oleh perusahaan itu Bu. Boleh, Apa cuman gini, judulnya kalian itu, ini saya komputernya udah bisa, tak balik lihat komputer ya. Tes, suara saya terdengar, Ahmad? iya Bu, sudah Bu. Gini, perusahaan kalian itu, kalau menurut saya, kalau hanya dengan nama Essence O itu enggak. Kalau ini pendapat pribadi saya, jadi memang ini hanya saran sih. Saya nanti kembalikan ke kalian. Nama Essence O itu saya belum tadi loh. Saya itu hanya mikir ketika kita dapat Essence O itu kok belum kebayang ya kalau itu ada banyak gitu loh. Kalau itu ada workshopnya, ada apa kan biasanya nama perusahaan itu selalu disesuaikan dengan produknya, dengan hasilnya. Karena kalau hanya Essence O, orang juri itu melihatnya, saya takutnya itu nanti mungkin ya, kalau Bu Tias belum masuk ya. Kalau saya sih ngelihatnya tuh belum kebayang, itu produknya ternyata banyak kan, sampai ada pemanfaatan kampus, sampai adanya yang terkait workshop-workshop, yang ada beasiswa itu. Ya boleh sih, kalaupun kalian nggak ganti ya nggak apa-apa. Ya, kalau saya sih itu, tapi ya misalnya nanti monggo dirembuk lagi. Kalau memang misalnya dirasa sudah cukup dengan nama itu ya nggak apa-apa. Tapi saya tadi pendapatnya tetap sama bahwa menurut saya itu harus representatif dengan nama apa namanya, nama produk yang ini loh. Kayak contohnya gini loh, ketika kalian searching online ya, yang namanya kayaknya ada ya di situ. Kayaknya nama Tiki. Itu nama bisnisnya Tiki kan, tapi nama perusahaannya bukan Tiki. Kemudian juga kayak kopi Janji Jiwa gitu. Kayaknya nama perusahaannya juga bukan Janji Jiwa deh. Tapi dia, saya coba kita cari ya. Oh, Janji Jiwa itu nama perusahaannya adalah Luna Boga Narayan namanya. Tetapi produknya memang namanya adalah Janji Jiwa. Kalau sekilas lihat, oh Boga, oh berarti ya tetap terkait Boga. Tapi dan namanya unik kan, Luna Boga. Mungkin apakah yang di dalam itu? Nah, itu nanti baru mungkin dijelaskan di produknya. Kalau nggak tahu sih, memang semua itu bebas sih. Cuman kalau saya ngerasa Essence O aja itu saya baru dapatnya yang terkait produk. Tapi kalau itu nggak dipakai ya nggak apa-apa kok. Ini saran saja Ahmad dari Buyun. Oke, Iya. ada lagi? Nanti mungkin kalau Bu Tias udah masuk bisa ditanyaan ulang ya ke Bu Tias, nggak apa-apa. Iya Bu. Oke, Untuk apa lagi? Silakan. untuk penggantian misal penggantian yang misal ya Bu, kalau kita sudah kayak diskusi nanti ada perubahan itu berpengaruh apa enggak Bu? Misal kalau penggantian ya dari Essential ke nama perusahaan yang lain. Nggak masalah sih, itu cuma akun kalian itu ketika masuk itu kalau nggak salah yang menulis Essence itu dari dari kami kampus aja. Jadi tinggal ganti aja, nggak akan ngefek ke isian lainnya. Gitu. Baik. Terima kasih. Oke. Oke, setelah kelompoknya Dita, berikutnya di sini kelompok govern atau kecap besi yang sudah ada. Saya sudah ada Ibu. Tapi ini cuma sama Dalila aja Bu, karena banyak yang berbenturan juga. Mas Hafid ada tahlilan, terus Ilmi ada kakaknya lamaran, sama Mas Salman masih ada halangan Ibu. Ya nggak apa-apa. Oke, sekarang yang
ini ya, kecap besi ya. Iya, Bu. Sebelumnya mohon maaf, Bu, itu ya masih berantakan, Ibu. Iya, saya mau tanya, ini kok tumben kecap besi ini? Padahal kan harusnya sudah mulai nih ya dari PKM. Tapi saya lihat nih belakangnya, tak buka nih ya. Nih, yang belakangnya nih loh masih kosong loh, ayo. Iya, Ibu, mohon maaf, Bu. Tapi udah dicicil ini dikerjakan yang kayak di sini nih, kebutuhan dana pengembangan nih. Sudah, Ibu, itu apa? Mas Afid yang mengerjakan, Bu, bagian keuangannya, Ibu. Oke. Oke, mari kita coba bahas. Nah, saya anggap ya, misalnya kayak kalian PT Cap Besi, dalam kurung kecap sehat Trembesi. Oke, berarti kan paling enggak udah kebayang produknya adalah kecap doang kan? Terus dari biji Trembesi untuk goal tujuannya adalah sehat ini tadi. Nah, sejak kapan bisnis dimulai? Saran saya Syarifah, tulis aja Juli 2019. Daripada nanti kamu nyebutin tidak berjalan, nanti tambah belum apa-apa udah kurang nyaman nanti jadinya. Jadi langsung sebutin aja baru misalnya Juli 2019 aja. Gitu lebih enak. Oke. Ini oke. Nah, hal mulianya. Nah, ini kan yang kalian usung temanya ini kan kayak Syarifah dulu yang ceritakan terkait lebih kepada masyarakat desa ya. Iya, ke arah-arah semi sana. Nah, kalau mau sama-sama sebenarnya sarannya saya juga kayak yang kemarin. Jadi, yang namanya Nobel Purpose memang ya hal yang mulia, cuman usahakan kalimatnya itu yang wow pendek tapi langsung mengena. Kalau kayak ini di antara kalimat-kalimat ini kan macam-macam nih. Kayak ini kan contohnya simpelnya gini nih. Membantu sebanyak mungkin kaum papa dari jeratan rentenir, misalnya ini. Kemudian kalau di sini Apple itu kontribusi ke dunia dengan menciptakan alat untuk pikiran demi kemajuan umat manusia. Nah, yang ini misalnya kalian mau misalnya peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui berdayan Trembesi, yang simpel aja gitu. Atau biji Trembesi untuk desa bla 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 berjaya berdikari. Nah, jadi lebih pendek tapi langsung dapat meaningnya gitu. Jadi setelah satu kalimat itu baru kalian boleh lebih jelaskan. Nobel purpose-nya ini bermaksud untuk apa-apa tuh boleh. Tapi kalimat Nobel purpose pertamanya langsung lebih pendek satu kalimat aja. Ini titik gitu baru kemudian di belakangnya kalian jelaskan. Baik, Bu. Nah, jadi nggak yang panjang gini. Sambil dicatat ya Syarifah ya. Kayaknya biar buyun laptopnya biar nyala, biar sinyalnya anu ya. Gitu. Oke, hal mulia boleh kalian. Nah, kan ada nih Desa Palangan. Boleh itu disebutkan dari awal terkait Desa Palangan. Tapi tadi biar kalimatnya lebih enak. Biji Trembesi untuk Desa Palangan berdikari misalnya atau Desa Palangan berjaya apa gitu. Teman. Oh, mohon maaf. Waalaikumsalam Bu Tia. Habis selesai rapat juga. Oke, monggo lanjut Bu. Mau ngasih tahu aja kalau join. Ya. Oke, Bu nanti Kak, mungkin ada yang dari teman-teman SNSO nanti mungkin mau ada tanya, mungkin nanti mau dibantu Bu ya. Yang sebelumnya ini saya sudah ke preview proposal yang kedua. Oke, Syarifah saya lanjutkan ya. Gitu. Nah, terkait bisnis ini, bisnis ini merupakan jenis bisnis terkait kuliner kan, makanan dan minuman. Terus mungkin bisa ditambahkan bisnisnya tipenya B2B atau B2C. Kalau ini kan kayaknya nggak jual, kan ada tuh kayak kecap bango itu dia jualnya, salah, bukan kecap bango ya. Kecap sedap jualnya ke mie sedap. Nah kayak gitu tuh kan berarti B2B. Tapi dia juga jualan ke konsumen. Nah kalau kalian kan tipenya ke konsumen, berarti B2C pada bidang makanan dan minuman. Nah ini juga ditulis aja ya, dihitung ya, Syarifah ya. Goalnya gimana 1 tahun. Nah, yang kalau memang kemarin masih sedikit ya disebutkan nggak apa-apa. Atau kalau bisa coba, kayaknya bukannya kemarin PKM juga kayaknya udah banyak ya penjualannya. Itu dimasukin aja, Neng. Nggak apa-apa. Gitu. Soalnya setelah PKM itu berhenti, Bu.
Padahal itu harusnya jadi tonggak awal nih. Gak apa-apa wes. Itu namanya memang bisnis somehow kadang naik, kadang turun. Oke, ini produk jasa Anda. Berarti produk Anda adalah produk kecap dengan nama Cap Besi. Oke, sudah dijelaskan. Ide ini, oke boleh. Nah, kompetitornya masa cuma kecap Bango sama kecap AB? Ini juga nggak lengkap nih. Kecap Bangon sama kecap AB, C-nya hilang. Iya Ibu, mohon maaf. Ya, dicek lagi ya. Kalau perlu memang kayak kecap Laron, kan lebih ke daerahan tuh sebutin ya nggak apa-apa. Iya Bu. Oke, keunggulan dari kompetitor. Kalau mau Neng, ini harus didasarkan pada telaah. Oh ya, sorry. Termasuk yang di sini tadi ya, selain Nobel Purpose-nya nanti. Nah, Nobel Purpose ini dijabarkan dari Nobel Purpose kalian juga plus sama ini loh, belum ya. Oh ya, ini inti semua ini. Contohnya di kompetitor ini harus ada kayak surveinya gitu. Kalau memang di kompetitornya keunggulannya nggak hanya pemasaran, termasuk kualitas produknya yang lebih stabil, nggak apa-apa sebutin. Ya kan memang harus begitulah memang bisnisnya memang begitu. Cuman tadi keunggulannya juga kalian harus sebutin yang lainnya. Misalnya kalori lebih rendah, kalau kan kemarin udah ada ujinya, kalau perlu sebutkan berapa kalorinya itu. Terus misalnya keunikan flavornya karena dari biji trembesinya gitu. Terus kemudian mungkin kekhasan daerahnya yang mungkin beda dengan biji kecap lain yang standar. Nah itu sebutin. Jadi kalaupun memang dia jauh terkait pemasaran, tapi kalau yang lainnya ada sebutin banyaknya. Iya Bu. Oke, keuntungan dari bisnis berarti ini kayak kalau bisnis model Canvas itu dari revenue-nya. Berarti revenue-nya nih, cost revenue ini berarti hanya dari penjualan produk aja ya, nggak ada yang lain-lainnya kan? Iya Ibu. Oke, sasaran. Nah, ini juga harus didasarkan pada fakta survei ya, Syarifah. Misalnya kalau perlu tadi 98%, enakan mendingan pakai persen aja. Misalnya kalaupun nanti respondennya nggak sampai 100, cuma 30, tapi kalau berbunyi dengan kata persentase itu kan kayaknya banyak, walaupun sebenarnya tidak banyak gitu. Ibu, mohon maaf Bu, mau tanya. Okay. Yeah. Ini kan dulu pernah ada Bu, tapi kita pakainya itu pakai lembaran Bu, karena kan ibu-ibu ya Bu, jadi kayak kurang bisa pakai G-form kayak gitu. Nah, itu kan udah ada rekapan Excel-nya, cuma kemarin masih nyari Ibu. Nah, ini apakah kita foto satu-satu ataukah nanti kalau di lampiran itu Bu, apakah kita cukup satu lembar aja sama lampiran Excel-nya itu Bu yang sudah kita rekap? Ya itu aja, salah satu di foto yang tulisannya tadi, terus kemudian rekapannya gitu aja. Nggak usah semuanya, nanti nggak cukup nanti uploadnya juga. Iya Bu. Oke, ini disesuaikan ya, STP, strategi pelanggannya saya langsung aja ya. Terus ini keahlian mungkin, nah ini bisa lebih ditambah lagi yang banyak juga nggak apa-apa. Tanggung jawab, nah termasuk indikator keberhasilan, ini juga kalau bisa keluar nominalnya, Neng, KPI. Jadi kayak misalnya lagi contohnya, pemasaran, melayani konsumen dengan baik, membantu memenuhi target jumlah produk yang dijual. Sebutin misalnya 20 kecap per bulan. Jadi ada namanya KPI lagi. KPI itu harus jelas. Ini kan kayaknya ini udah ada nih, indikator ketua, 6 bulan pertama 300. Nah, ini dijabarkan di masing-masingnya. Di produksinya itu berarti berapa, di pemasarannya gimana, atau misalnya selain itu mungkin bisa ditambah nih pemasaran, jumlah follower IG naik berapa gitu Neng. Jadi jangan hanya kepacu ke produknya, ke pemasaran kan juga termasuk tadi biar bisnisnya tuh makin dikenal. Kalau keuangan tuh jangan juga hanya arsip, termasuk misalnya kalau mau misalnya adanya penambahan hutang atau piutang, atau kalau perlu sewa. Ketika kamu kayak bisnis aja, ya oke kita perlu pendanaan lebih nih, gak apa-apa utang bank, tapi kemudian disesuaikan gitu loh. Kan ini perencanaan yang cukup besar.
Oke, mitra. Nah, ini juga ditulis ya. Ini belum digarap ya kayaknya. Iya Ibu, mohon maaf Bu. Yang keuangan ini, jadi saya belum bisa no komen lagi. Terus ini ketua Syarifah. Oh, ini sudah benar berarti ini anggota juga sama ya. Udah berarti ya yang biodatanya. Terus, nah, di foto-fotonya ini, Neng, jangan cuma foto, tapi jelaskan. Ini foto dokumentasi pemasaran, ini di orang tua, ini aplikasi apa gitu ya. Jadi, biar lebih kebayang. Misalnya ini berhasil dimuat di media lokal atau apa gitu ya. Jadi, nggak cuma foto tok, tapi ada deskripsinya. Jadi, ini sebenarnya nih, foto ini menggambarkan apa gitu ya. Kalau perlu sama proses produksinya, ini kan belum ada nih proses produksi pembuatan kecapnya. Belum ada kan? Iya Ibu. Nah, kalau memang ini kemarin misalnya waktu PKM udah ada kayak videonya, diunggah di YouTube, kemudian dimasukkan linknya di sini gitu. Terus termasuk nanti ditambahin lampiran-lampiran yang berupa Nobel Purpose masing-masing anggota, kemudian hasil riset pasar, kemudian juga kayak performance index yang kayak yang saya infokan. Terus ini juga belum ada sama sekali yang keuangan kayak HPP-nya, apa sih, kayak kemarin return of investment dan sebagainya. Oke, itu ya, Syarifah. Oke, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sih, Bu. Nanti kan yang diunggah itu kan apa yang kemarin berkasnya itu yang dapat dari Bu Tias itu ya, Bu, yang lampiran yang harus ada itu ya, Bu. Nah, itu apakah yang kayak tadi yang isian-isian tadi itu yang kita secara langsung upload itu apakah diunggah juga atau tidak perlu, Bu? Kalian belum pernah login ya? Sudah, Ibu. Nah, ketika kalian login itu tuh kok, nah yang apa jenengnya kalian langsung masukkan isian-isian. Jadi kayak pertanyaan nomor 1 yang tadi itu dimasukkan kolom 1, di enter, di next, dia pertanyaan apa, tinggal di copy paste tekan aja. Cuman yang lampiran itu kalau nggak salah nanti itu caranya adalah kalian ada attach gitu, attach lampiran dalam bentuk file PDF hanya satu file gitu. Oh, gitu. Oke, ini ya yang kemarin saya juga sudah infokan ya, analisa terkait partner bisnis, analisa terkait kompetitornya, itu tidak hanya dijawab tapi ditunjukkan hasil detail analisanya di lampiran. Oke, sebentar, ini tak coba ya. Dari kemarin tuh saya pengen nyoba login, tapi kok belum bisa. Sinyal saya juga kayaknya nggak muter deh, nanti iOS. Oke, dari kelompok Syarifah gitu. Bu Tias, ada apa tambahan untuk kelompoknya Syarifah? Oke, kalau enggak gimana Syarifah, ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Mungkin setelah saya perbaiki mungkin nanti kalau ada yang saya tanyakan, saya jawab Bu Yunita aja, ya Bu. Oke, boleh. Oke, berikutnya di sini sudah ada kelompoknya yang govern. Yang kelompok fermentasi kefir sudah ada? Betul, Bu. Ketuanya belum masuk. Oke, Iis. Tapi nanti ketuanya masuk? Belum ada konfirmasi ulang, Bu. Oke, kalau gitu saya minta diwakilkan Iis saja ya, reviewnya ya. Gimana, Iis? Insya Allah, Bu, mungkin bisa dibantu sama teman-teman di sini juga ada yang membantu menyusun juga kemarin. Oke, kok takut banget sih, Iis? Tenang, Iis. Salah, ini Inspire Pack lagi ya. Coven itu, oh dia PDF ya. Nah. Oke, ini ya. Oke, produknya adalah. Nah, Is, kenapa boleh saya tahu nggak? Ini kenapa nama perusahaannya gini? Atau mungkin Is ceritakan dulu deh, perusahaan ini seperti apa temanya? Oh, saya lupa ya. Tadi Syarifah, saya soalnya sudah tahu ya, jadi nggak bercerita Syarifahnya. Ayo coba Is dulu diceritakan ini usaha ini karena baru seperti apa? Silakan. Jadi usaha ini tuh ya baru dari kami, Bu, ya. Dengan melihat
adanya kayak kefir. Kefir itu sebenarnya itu minuman yang bagus buat tubuh. Namun kebanyakan orang mengkonsumsi kefir itu dia itu nggak suka karena rasanya yang asam, Bu. Sehingga kami olah menjadi es krim yang harapannya kami dengan diubahnya menjadi es krim itu peminat harapan kami itu orang-orang tetap bisa mengkonsumsi kefir dengan rasa yang lebih menarik. Contohnya itu dalam bentuk es krim itu. Oke, berarti ini mau meningkatkan tingkat kesukaan orang terkait produk kefir gitu kan intinya. Kalau boleh saya tahu nama perusahaannya kenapa GoFirm? Maksudnya firmnya gimana atau gimana? Ada filosofi khusus nggak? Ada, Bu, sebenarnya kemarin itu. Enggak sih, cuma ide-ide dari teman-teman itu kemarin pakai GoFrame itu dengan kepanjangannya apa ya? Kalau nggak salah itu, saya coba carikan. Nah, kalau memang misalnya ada kepanjangannya, soalnya kan ini nama atau merek perusahaan ya, bukan produk ya. Ini kan masih nama perusahaannya. Kalau memang ada kepanjangannya, coba tulisin aja juga nggak apa-apa. Dan sebenarnya, tapi kalau saya boleh ya, saya tuh nggak melihat firm ini di sini adalah bentuknya dia akan membayangkan perusahaan ini akan bergerak di bisnis produk kuliner, nggak kebayang kalau produk ini adalah produk ferment. Yang saya tahu fermentasi kan berarti firm kan, bukan frame. Makanya ini waktu awal saya lihat itu apa ya GoFrame ini gitu kan. Karena tidak belum mencerminkan tadi. Sama kayak yang saya usulkan ke Essence O. Kalau Essence O sebenarnya kelihatan dia mulai agak kelihatan atsiri. Cuman tadi ternyata kan dia bisa lebih banyak tadi kan. Misalnya kalau menurut saya misalnya malah kayak Essence itu mungkin bisa tambahkan Essence apa ya, Essence O kampus, Essence O nggak tahu sih itu hanya saran. Mungkin semua orang bisa lah. Cuman ini saya nggak kebayang GoFirm ini malah sebagai fermented product kefir tadi. Jadi kalau memang ada kepanjangannya dan itu menggambarkan nggak apa-apa dituliskan. Nggak harus satu kata pendek kok. Tapi memang bukan yang kayak bisnis kan biasanya pemanfaatan biji jagung dalam enggak. Tapi ya nama perusahaan gitu. Itu ya Is ya. Baik-baik, Bu. Oke, bisnisnya sejak kapan? BIC. Nah, terkait Nobel Purpose juga sama kayak yang kemarin-kemarin. Jadi Nobel Purpose ini dibuat dalam satu kalimat yang menarik gitu. Kalau saya lihat di sini tuh lebih kepada kalian pemanfaatan kesehatan, manfaatnya kefir ini kan. Manfaat kefir untuk kesehatan manusia, ya kan. Kemudian, nah, yang di sini nih ada juga terkait peternak kambing, tapi nggak tahu nanti kalian juga perlu survei ke pelanggan dulu, calon pelanggan. Sebenarnya yang jadi masalah itu apa sih atau gimana gitu, yang menjadi pendorong adanya produk ini. Saya tak ulang kayaknya kalimat saya bulat. Jadi intinya kalau yang terkait Nobel Purpose itu kan hal mulia yang ingin Anda wujudkan dalam membangun bisnis. Kalau saya lihat penjelasannya Iis tadi dominasinya lebih kepada yang peningkatan kesehatan tadi ya. Nah, kalau boleh maka di situ yang dituliskan ya yang terkait misalnya kayak kefir kambing khas kefir susu kambing apa yang kambing khas Indonesia itu varietas apa? Misalnya kambing bla 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 untuk imunitas Indonesia kuat atau apa gitu misalnya. Jadi memang bisnisnya kalian itu outputnya untuk mendapatkan Indonesia yang sehat, imunnya yang kuat gitu. Nanti baru dari kalimat itu kalian jelaskan. Apa hal mulianya ini adalah
apa namanya untuk meningkatkan imunitas, ditambah apa itu boleh, tapi kalimat utamanya tetap itu. Plus nanti disiapkan di lampirannya label purpose dari masing-masing anggota. Tes suara saya masih ada? Masih Bu. Masih, Bu. Ada Buyun. Tes. Oh masih dah? Saya kayaknya sempat lag deh, nggak muncul suara. Oke, masih terdengar ya? Masih, Bu. Saya pakai HP aja, kayaknya laptopnya tadi ada beberapa yang Oke, masih bisa ya? Oke, masih bisa Suaranya? ya suaranya? Masih, Bu. Masih Bu Yunita. Cari lagi dari Dari sini. Nah, ini tadi ya, Bofom ini tadi. Nah, di sini. Nah, ini tadi ya. Bofom ini tadi. Nah, di sini apa saja yang menjadi pemicu hal mulia? Di sini saya sarankan Iisnya masih ada nggak ya ini? Iisnya kayaknya bermasalah juga ya. Ada yang bisa bantu jawab? Iisnya masih ada di... Masih, Bu. Ayo, wes. iya, Bu. Oh, bisa diulangi, Masih, Bu. Bu. Jadi saya sempat ke lockout soalnya. Oke, jadi apa aja atau siapa hal pemicu mulia? Nah, kalau bisa jangan bahas COVID dulu, ataupun kalaupun nanti di COVID-nya disebutkan, tapi itu sebagai adisional. Kalau kamu mau sebutin bahwa misalnya berdasarkan materi pembelajaran kami, ternyata manfaat kefir ini sangat banyak, misalnya kesehatan, tapi sayangnya dan apalagi misalnya di desa kan, kamu ceritakan desamu misalnya banyak peternak kambing gitu-gitu kan. Nah, karena ini penting dan kayak lihat manfaatnya, maka kita harus mencoba untuk mengembangkannya. Apalagi mengingat, nah itu kayak tambahan aja, bahwa saat ini pandemi COVID butuh produk yang bisa meningkatkan imun, misalnya kayak gitu. Oke, Is. Ya, Bu. Nah, kemudian apa jenis bisnis Anda? Sama kayak yang sebelumnya tadi ya, ini tipenya adalah bisnis tuh customer, tipenya adalah food and drink. Kemudian di sini disesuaikan profitnya. Nah, kalau ini juga apa produk atau jasa Anda sebutkan dan jelaskan. Jelaskan Is. Olahan dari kefir berupa es krim. Es krim itu banyak loh, Neng. Ada bentuk es krim cup, ada bentuk es krim cone, ada bentuk es krim yang batangan. Kemudian tipe es krimnya apa kayak es krim yang halus, pakai ice maker yang kayak di McD, ataukah dia es krimnya kayak es krim kalau kalian beli es dundung atau macam-macamnya, nah atau kayak es krim yang dikenyot. Nah itu jelaskan Neng. Jadi jangan cuma kefir dari bentuk kefir dari bentuk es krim dari kefir, tapi jelasin dia es krim apa gitu atau gimananya ya. Iya, Bu.
Oke, ide tadi seperti yang sebelumnya, tapi ingat COVID-nya nanti di bagian terakhir gitu ya. Lebih jelaskan ini, yang kayak manfaat ini dulu, baru COVID-nya yang di bagian akhir. Oh, berarti kayak COVID-nya itu serasa kayak kebetulan saja gitu, Bu ya? Additional, maksudnya memang bisnisnya didukung ngono loh. Jadi gak kemudian seolah-olah nanti kayak yang kemarin dibahas sama kayak Bu Tias, kalau COVID-nya tujuan awal, nanti takutnya kalau COVID selesai, terus bisnis ini hilang kan gitu loh. Jadi COVID ini bukan penyebab bisnis, tapi pendukung bisnis yang memangnya harus bisa survive ini, lebih survive lagi gitu. Iya. Ya. Tadi maaf saya habis telepon, Bu. Ini tadi masih menyebut Iya, COVID Bu. juga? Jadi ini tak suruh COVID-nya di bagian belakang saja. Mungkin COVID itu bisa dimasukkan ke strategi marketing gitu loh, Mbak. Jangan dijadikan Nobel purpose atau di awal. Oh ya, boleh. Kan karena selama pandemi marketing kan pasti berubah nih, mungkin tidak bisa online gitu, maaf tidak bisa offline sehingga kita rubah menjadi online. Ya itu malah menjadi menarik sih menurut saya gitu, bahwa kalian memikirkan pasar itu secara luas misalnya kayak gitu. Jadi jangan disebut sebagai peluang usaha karena COVID ya, itu menurut saya kok agak kurang menjanjikan lah sebagai bisnis itu. Gitu. Oke, close kelompoknya Iis, lanjutannya ini sama kayak yang kemarin. Jadi tolong dibuat, diselesaikan tugas yang lampiran tadi. Kayak customer kalian itu pain gain-nya seperti apa. Jadi kalian di sini bisa menjawab dengan jelas bagaimana produk atau jasa Anda menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan pelanggan. Sebutin kalau ternyata misalnya masalah pelanggannya itu mengalami penurunan imunitas kesehatan. Nah, makanya itu produk ini karena kefir itu bermanfaat untuk kesehatan sehingga sangat bisa menjawab dari masalah dan memenuhi keinginan konsumen. Jadi itu ya. Jadi bukan kalimat-kalimat ini sebenarnya keunggulan terbuat dari susu, mengandung berbagai manfaat, tapi belum tentu keunggulan ini memang memenuhi dari keinginan dan masalah dari calon pelanggan. Ini keunggulan, beda lagi isiannya. Kalau yang ini tuh isiannya menjawab hasil survei kalian dari produk atau jasa yang kalian usulkan atau yang punya kalian ini. Oke, Is? Ya, Bu, ya. Saya Butias ini saya presentasinya kan pakai HP, jadi saya nggak tahu ini saya masih on apa enggak. Dari tadi itu saya Bu. Makanya saya bingung. Sudah nggak on. Kelihatan presentasinya. Butias boleh bantu nggak? Boleh. Makanya saya tadi mau ngomen tapi lagi nggak bisa muter-muter yang mana jadinya. Walah, sinyal saya tuh. Tadi itu saya juga gitu, keluar masuk. Ya Bu, sebentar Bu. Mana tadi ya? Sinyalnya rodok-rodok ya. Lah Bu Yunita kalau ngajar gimana Bu? Masuk keluar juga. Saya kalau Pak ngajar kan pagi Bu, saya bisa naik atap sebelah rumah saya. Ini kan saya di dalam rumah. Naik ke atap. Apa namanya ya usahanya? PDF tulisannya GoFrame, ya GoFrame. Nah ini juga Bu, saya tadi komentar nama produknya, nama perusahaannya. Karena saya nama perusahaannya kan biasanya representatif dengan apa produknya dia gitu kan, ada filosofinya. Nah kalau GoFrame aja saya nggak tahu, dari kata fermented juga nggak dapat karena frame ya, F-E-R-F. Sebenarnya secara kosakata agak serem ya kata-katanya, maksudnya kurang gimana. Ini apa sih ice cream ya? Iya, ice cream ini tuh. Oke. Singkatan apa frame itu maksudnya? Itu Bu, GoFrame itu singkatan dari 3 kata. Yang Go-nya itu goat, kambing, F-nya itu kefir, dan rem-nya itu ice cream gitu Bu. Kalau gitu sebutin dalam kurung goat kefir ice cream, GoFrame gitu. Daripada GoFrame. Ini Pak Ani juga Mbak? Tekim juga ya? Oke, punya Pak Ani Tekim. Oke. Namanya menurut saya masih kurang menjual ya Mbak ya. Mungkin bisa dibuat lebih apa ya? Ini kelihatan ya? Dibuat lebih es krim kefir asli susu kambing. Oke. GoFrame ya. Fermentasi kefir.
karena memang susah tau Bu. Kamu tuh pengennya GoFrame itu karena fermentasi kefir susu kambing gitu. Frame itu apa sih tadi singkatnya? F-nya tuh udah kefir. Remnya yang F-nya itu kefir, Bu. Heeh, Terusan yang remnya itu es krim gitu, Bu. Oh, oke. Kalau GoFrame, kalau disambung gimana? Atau malah GoCream aja, Mbak? Jangan GoFrame. Langsung got es krim gitu, Bu ya. Iya, atau mungkin ya God Ice Cream gitu malah menurut saya lebih mending daripada GoFrame ya. Nggak tahu ya, nanti silakan dibicarakan lagi dengan Pak Ani ya. Saya tadi juga ngasih saran Bu, yang buat kelompoknya Essence kan, dia yang Essence O kan. Soalnya ternyata dari produknya Essence O itu dia nggak jualan produk Oh iya, saya Essence tertarik aromatherapy. Ternyata jual apa? Ternyata dia juga ada workshop untuk pembuatan minyak atsiri, workshop kampus atsiri. Bagus tuh. Tapi bagus, cuman nggak tahu sih. Kalau saya sama nama perusahaannya mungkin nggak tahu sih, kayak enggak, entah dibedakan atau ditambahin gitu. Jadi saya tuh belum nangkep dengan kata sama kayak GoFrame ini kan. Nggak nangkep ini tuh sebenarnya apa ya, perusahaan apa. Kan kalau kayak sebelumnya kemarin kan Plant Shop ID. Plant tanaman shop jual tanaman ID online. Kelihatan kan Bu langsung. Essence walaupun pendek. Kata Essence Bu Yunita. Iya, Essence tuh kan kalau saya nggak tahu sih kalau di lingkungan saya Essence itu kayak perisa, kayak essence-nya jual ini kan, jual minyak tuh kan, minyak atsiri kan? Iya, betul. Iya, ada di tanah. Iya, kalau essence tuh memang sudah banyak dikenal kan essential oil. Nggak apa-apa sih kalau essential menurut saya. Kalau cuman nggak bisa ditambahkan omah essential gitu gimana Bu? Gimana? Omah essential. Apa Mbak? Omah Bu. Omah rumah. Omah essential. Essential. Boleh. Itu juga menarik juga. Kalau nggak saya ada kata omah itu enak. Kenapa Biyun? Ada kata omah itu enak, jadi lebih kebayang. Ada proses produksinya, bisa ada workshopnya omah Essence O daripada hanya Essence O. Tapi nanti produkmu label namanya tuh Essence O nggak apa-apa. Oh gitu ya Bu. Karena kan nama perusahaannya Omah Essential gitu. Ya boleh. Iya. Baik Bu. Oke. Nanti saya coba lihat ya, saya belum lihat yang Essence O itu. Iya, nah ini kita lanjutin yang GoFrame ini dulu deh. Saya sorry tadi. Semua kalangan umur mampu menikmati minuman kekinian dan mampu merasakan manfaatnya serta bertujuan untuk memakmurkan. Ini terlalu bertele-tele ya Bu Yunita ya? Tadi udah saya infokan. Oke. Dimulai dari kesehatan, misalnya tadi peningkatan imun melalui kefir ice cream yang menyenangkan, misalnya kayak gitulah. Atau intinya yang to the point baru nanti dijelaskan di bawahnya. Terus ini tadi, nah ini sampai di sini ya Bu, harapan pelanggan itu yang saya jelasin tadi. Ini tadi dihasilkan pada survei nomor C nih Bu. Mana Bu? Oke. Produk C, jelaskan bagaimana produk Anda menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan. Nah ini didasarkan survei masyarakat kita tuh memang masalahnya apa. Kalau bisa dapetin data, memang mengalami masalah kesehatan, butuh peningkatan imun, tapi males minum jamu atau males minum makanan imun yang pahit. Nah, kalian sebutkan dari permasalahan ini, produk kami bisa membantu menyelesaikan, meningkatkan imun dengan kandungan kesehatan dari kefir, tapi tetap rasanya enak. Kalau yang poin 1-6 ini adalah keunggulan produk, tapi bukan berarti keunggulan bisa menjawab masalah dan keinginan calon pelanggan gitu. Ya, betul Bu. Ini ice cream kefirnya berarti ready to eat gitu ya Mbak? Jadi kamu jualnya akan bentuk ice cream terus langsung dinikmati customer gitu? Atau harus dicampur apa dulu gitu? Iya Bu, kayak es krim di toko. Jadi kayak yang kita jual itu udah dalam bentuk cup dan sudah bisa langsung dimakan gitu Bu. Oke. Sementara sih paling ya itu tadi ya Nobel Purpose-nya harus diperhatikan lagi ya Mbak ya. Oke. Saya nanti coba kasih rekan deh Mbak ini Bu Yunita sama Mbak siapa nih yang GoFrame ini? Mbak Iis. Jadi ini kayaknya karena Iis juga boleh lihat ke bawahnya nggak Bu, lampirannya aja biar langsung kita enak.
Ini sudah digunakan atau belum? Apa belum. Cuman kalau saya lihat sih sudah lengkap lampirannya. Nah, ini juga sudah ada postingan. Ini kan udah lama juga nih kelihatan followernya juga udah banyak. Udah lumayan. Ini jangan hanya gambar ya, kasih penjelasan sedikit lah apa gitu. Ini media apa yang kamu pakai? Media pemasaran gitu-gitu. Terus kalau ke bawahnya kayaknya juga lampiran yang pendanaan ya, apa sih? Kebutuhan dana. Ini nah, belum? Juga belum diisi. Nah, tolong diisi ya, dilengkapi ya. Bu, kemarin itu saya masih bingung yang masalah di keuangan yang poin C sama poin D, Bu ya. Dimana di poin C itu kemarin, sebentar. Saya buka coba. Nanti Iis kasih tahu teman-temannya itu biodata belum ada. Terus laporan kebutuhan dan ketersediaan juga dana belum ada untuk dana pengembangan. Itu dilengkapi Iis ya. Terus bentuk keuangan yang ROI dan macam-macamnya itu juga belum ada. Ini udah ada biaya pemasaran sih. Tapi ROI sama HPP-nya udah belum ya? Belum. Kalau yang ROI sama HPP-nya belum. Ya, Saya masih bingung yang di proyeksi keuntungan untuk 3 tahun ke depan sama kebutuhan pengembangan, Bu ya. Untuk kebutuhan pengembangannya apakah boleh kalau misal kita mengajukan, selama ini kan kita masih pakai kulkas kayak rumah gitu. Apakah kita boleh mengajukan semacam peralatan seperti kayak freezer yang besar gitu atau gimana? Boleh tak? Boleh. Itu kan ada tulisannya nama kebutuhan. Kayak misalnya itu kan berarti alat bantu. Yang sedia saat ini kalau memang bukan ya sebutin aja, nggak ada. Karena memang saat ini produksi masih menggunakan peminjaman. Nah, kebutuhannya berarti jumlah nominalnya berapa untuk beli freezer yang baru itu di alat bantu. Atau kalau memang alat bantunya butuh sewa stand, butuh sewa rumah produksi ya disebutin aja. Kan ini memang ini kan sebenarnya data kebutuhan dana pengembangan ini kan nanti yang jadi pertimbangan dari Dikti jika memang dirasa proyek ini bagus mau dikasih berapa, apakah hanya 10 juta, apakah 20 juta gitu. Jadi tuliskan Ya, aja nggak ya disesuaikan aja sih gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Termasuk proyeksi 3 tahun itu nanti ya kalian punya targetan dong pastinya dalam bulan-bulanan itu bisa berapa cup sehingga nanti dalam 3 tahun cupnya bisnisnya akan sebesar apa omsetnya sehingga nanti sesuai juga kalau 3 tahunnya begitu mau penjualannya sebanyak itu maka nanti pasti kebutuhannya untuk mengembangkan bisnis 3 tahun itu butuhnya misalnya tadi freezernya nggak cuma 1 bisa sampai 2 misalnya kayak gitu. Jadi kan pasti saling berhubungan satu sama lain. Baik Bu. Oke, Bu Tias mungkin itu. Ini kayaknya mungkin Bu Tias bisa kalau mau boleh Bu biar ditambahin yang nanti saya sambil baca ya karena tadi kan belum lihat karena nanti saya kasih catatan aja ya Mbak Is nanti di PDF-nya bisa nanti saya kirim lagi ke grup kayak tadi pagi. Boleh Bu, boleh. Oke, sip. Sementara itu dulu Bu Yunita kita lanjutkan dulu, masih ada satu lagi ya? Sudah, kan sudah. Oh, cap besi Bu, mungkin Ibu mau ngasih tambahan Bu ke cap besi. Cap besi itu yang Tekim ya? Iya, yang PKM itu. Nah, oke, sebentar kita lihat. Oke. Apa Bu tadi ini yang menjadi permasalahan Bu? Syarifah masih ada kan ini? Nah, ini Bu yang awal tulisan. Sejak belum lengkap. Terus itu tuh awal Bu, sejak kapan perusahaan ini ada? Dia curhat Bu, saya bilang jangan ditulis itunya. Iya. Oke. Ini kan dulu PKM kan ya, kalau nggak salah. Iya Bu. Ya, ditulis aja sudah berjalan dari 23 Juli 2019 gitu aja. Oh, sorry. Ini kan sudah sebelum ini dong tentunya kalian. Udah lama harusnya kan PKM 2008. Sudah lebih lama daripada 23 Juli dong. Itunya Ibu. Baru kan kita kan baru menjual itu ketika sudah ada pengumuman itu Bu. Kan masih proses fermentasinya itu yang 1 bulan Ibu. Oke, berarti kamu mau nulisnya kalau misalnya tidak perlu nuliskan dengan
Berjalan secara kontinu itu menurut saya apa? Mau ditulis 23 Juli atau pertama kali kalian bikin waktu PKM itu? PKM kan bukan tanggal ini dong Mbak harusnya. Iya dari Maretan sih Bu, yang pengumuman itu Bu. Iya dari bulan awal tahun 2019 ya harusnya ya. Gak apa-apa sih tulis aja. Ya mungkin nanti Yunita ya. Bu, enak ditulis aja biar kelihatan lebih lama daripada. Iya, katakanlah kan produkmu ini kan juga produk yang cukup inovatif ya menurut saya ya nggak masalah, yang penting memang dalam kurun waktu sekian itu memang kalian melakukan riset produk, riset pasar kayak gitu ya, berarti nanti di lampiran itu risetnya memang harus sudah secara matang gitu loh Mbak Syarifah. Iya Bu Tias. Gitu. Oke, Nobel Purpose-nya tujuan utama adalah memberikan kontribusi secara langsung ke desa. Ini bertujuan untuk menaikkan pendapatan masyarakat, mengembangkan fokusnya untuk lingkungan sekitar. Oke, ini masih kurang detail, masih kurang zip lagi ya, masih kurang wrap gitu loh Mbak. Ini mungkin bisa di-mix beberapa kalimat ini menjadi satu kalimat yang utama. Kenapa memberi kontribusi ke desa? Apakah nanti ini akan dikerjakan oleh pihak desa atau gimana Mbak? Ini sih Bu, untuk kedepannya itu pengennya juga desanya itu bisa memproduksi secara langsung Ibu. Jadi kamu nanti untuk produksinya akan diserahkan ke desa atau sampai sekarang juga kayak gitu? Kalau sekarang kalian produksinya gimana sih? Sekarang di Gresik ya Bu, di Awikon. Sebenarnya saya tanya gini, untuk kecap Trembesi itu secara kenapa sih kok harus menggunakan Trembesi? Maksudnya apa yang membedakan itu dengan kecap biasa? Apakah mungkin kadar gulanya lebih rendah atau apa? Itu ada nggak dalam produkmu? Jadi ini Bu, kenapa pakai Trembesi itu kan awalnya cuma mau memanfaatkan ini sih Bu, kan jadi Trembesi di Palangan itu sampai masuk ke tambak dan menyebabkan pendangkalan itu Bu. Jadi kenapa pengen diolah Trembesi tersebut, ternyata mirip dengan kedelai, maka dari itu dibuat kecap seperti itu Bu. Oke, ya berarti harusnya itu komposisinya. Jadi memang melimpah ruahnya Trembesi itu yang ternyata bisa diolah menjadi satu olahan pangan berupa kecap. Nah nanti mungkin nggak tahu nih apakah teman-teman Tekim mampu melakukan, mungkin nanti perlu ada uji klinis juga gitu kayak pengujian dari kacang kedelai biasa yang sebelumnya menjadi kecap dibandingkan dengan Trembesi itu apakah ada perubahan kandungan dan unsur-unsurnya. Nah itu memungkinkan nggak ya Bu Yunita ya? Karena kalau memang ternyata nanti kandungan itu bisa memberikan ingredients yang lebih sehat atau mungkin lebih murah, itu kan akan menimbulkan sesuatu yang menarik dan itu yang bisa dimasukkan ke Nobel Purpose sih, daripada hanya sekedar menaikkan pendapatan masyarakat. Karena kalau orang awam berbisnis tuh pasti mikirnya gini, lawang ini kalian mau mulai bisnis kok sudah mikirin pendapatan masyarakat gitu loh. Oke lah misalnya ini sebagai social movement, tapi itu tidak perlu dijadikan highlight kalau menurut saya loh ya Mbak Syarifah. Jadi kamu mungkin carikan, saya nggak tahu apakah itu di TIP memungkinkan ya Bu mengetahui kandungan dari Trembesi itu Bu, karena kan ini dari PKM ya. Maksudnya kan harusnya sudah banyak data-data yang bisa dicomot gitu loh ke sini. Gimana? Iya, harusnya bisa kok. Soalnya kan ya itu, kayaknya kan Syarifah sudah nyebutin di bawah bahkan kecap ini bisa lebih low kalori gitu kan. Oh, nah, sudah ada kan berarti. Nah itu menurut saya itu tinggal ditaruh di awal. Yes, betul. Nah ini kalau sudah ada, ini kan sudah kamu juga buat nih sebenarnya saya highlight nih. Jadi menurut saya itu Syarifah. Kalau saya lihat itu dari Syarifah nih yang Mama Pres nih bukan sih? Oke Bu. Oh oke. Kamu semester apa berarti? Semester 6 Ibu. Oh masih semester 6. Saya lihat kan Syarifah ini kan dari dulu kan memang ketika ngobrolin kecap Trembesi itu nggak tahu ya, Syarifah memang sendiri kayaknya belum menemukan ya tadi purpose-nya itu ya yang mungkin bisa dimasukkan ke sini. Nah, mungkin sambil sama timnya lagi ngobrol sama ini Bu Eka ya, dosbingnya. Mungkin sambil ngobrol juga, sampaikan yang mungkin hari ini saya sampaikan, nanti sehingga kalian bisa menemukan apa sih sebenarnya the true Nobel Purpose-nya gitu. Karena kalau menurut saya, apa yang kamu tuliskan ke sini tuh belum to the point gitu loh, Syarifah. Paham ya? Nanti bisa kalian coba pikirkan lagi. Oke.
Itu sih paling, kalau yang lain setelah nanti Nobel Purpose-nya ketemu ya kayak kemarin kan bisa lebih lanjut ke semua sih ya. Oke. Untuk risetnya pasti sudah ada dong, karena kan, atau belum? Sudah, Bu. Syarifah. Sudah ada kandungan gulanya. Oke. Iya, Ibu. Oke. Sudah ada kandungan gulanya maksudnya gimana tuh, Mbak? Ibu. Sudah ada kandungan gulanya tuh maksudnya gimana? Maksud saya riset pasarnya gimana? Untuk yang menjawab nomor 4 teman-teman udah perlu diskusi dengan calon pelanggan ini apa sudah kamu lakukan? Halo? Halo Syarifah. Oh, hilang kayaknya Syarifahnya. Mungkin sinyalnya ya. Tapi memang kecap terembesi itu Bu Yunita selalu stuck di ini Bu, stuck di produk. Jadi stuck di penjualan. Jadi produknya mereka itu ibarat sudah punya prototipe yang bagus, tapi bingung cara menjualnya gitu loh Bu. Karena menurut saya ini jawabannya, jadi belum ngerti tujuannya produknya itu apa Bu Yun. Beda dengan kalau Socrates ya. Kalau Socrates tuh kan teman-teman kemarin kita sudah brainstorming berkali-kali bahwa memang ini adalah diversifikasi pangan. Dan itu kan yang saya ingat itu adalah kata-kata yang akhirnya membuat mereka menang gitu loh, bahwa ternyata dia menemukan salah satu inovasi yang paling menarik itu kan dia menemukan tepung sorghum itu loh menjadi pengganti tepung biasa, tepung terigu. Nah, itu jadi ada replacement yang dibuat. Nah, sedangkan tim Socrates juga bisa membuktikan ternyata tepung sorghum itu better di beberapa sisi, kayak lebih ini. Nah, itu yang akhirnya membuat dia tahu betul bahwa produknya itu bermanfaat dan mau diterima customer. Nah, jadi mungkin ini kan di sini kan 4 tim kan makanan ya. Jadi menurut saya harus seperti itu. Termasuk kefir tadi gitu. Jadi benar-benar tahu betul bahwa produkmu itu emang lebih baik daripada produk lain. Dengan begitu kan kita jadi pede ya jualan itu ya Bu ya. Kalau misalnya kita tuh tahu bahwa produk kita tuh ingredients-nya lebih bagus, produk kita tuh lebih healthier kayak gitu loh. Nah, itu yang harus teman-teman pebisnis itu pahami gitu. Ini Syarifah udah balik lagi ya. Jadi gitu Syarifah. Menurut saya Syarifah tuh maaf ya kalau saya sekalian omongin. Jadi kelemahan di kecap terembesi itu sedikit belum memahami tentang produknya malahan Syarifah. Kamu harus cari tahu betul kenapa kok si kecap ini bisa mengalahkan kecap kedelai pada umumnya. Iya kan? Kan kalian nanti akan head to head dong dengan kecap kedelai. Kayak sekarang, orang sudah kayak sekarang di rumah saya nih, saya di rumah pakai kecap yang nggak ada gulanya. Itu kecapnya Tropicana Slim, dia tulisannya nggak ada gulanya. Jadi kenapa saya pilih itu meskipun harganya 2 kali lipat kecap Bango biasa misalnya? Ya karena memang saya pengen ngurangin gula kayak gitu. Makanya saya pilih produk itu. Nah, apa yang terjadi di kecap terembesi yang bisa meng-offer ke customer, ke saya ini untuk pilih kecap terembesi? Itu yang akan dimasukkan ke Nobel Purpose-nya, bukan hanya sekedar memberikan lapangan pekerjaan. Karena kalau menurut saya semua bisnis atau semua usaha itu pasti nanti akan membuka lapangan kerja in the end gitu pada akhirnya. Jadi yang Syarifah dan tim harus temukan adalah kenapa kok saya tuh harus beli produk kamu, gitu loh. Sehingga produkmu itu yang membuat kamu dan tim terus mau terus mengerjakan. Begitupun juga dengan tadi susu kefir. Apa yang membuat saya harus membeli produk es krim kefir dibandingkan dengan es krim yang lain, gitu. Ternyata untuk benar tadi Bu Yunita, saya sempat dengar Bu Yunita bilang kalau mau konsumsi es krim kefir kan enak. Tapi punya banyak manfaat. Nah, itu bisa dimasukkan kayak gitu loh, Mbak. Gitu ya. Enggak, Bu. Ya, coba nanti sehari ini dipikirkan lagi, besok kalau memang sudah ada ide bisa dituliskan kembali sambil dilengkapi. Mungkin nanti kita kasih link buat ngumpulin lagi ya Bu Yunita. Nanti habis itu kita akan review kembali sebelum di input ke KBMI webnya. Baik, Bu. Gitu ya Syarifah dan teman-teman ya. Jadi usahakan kalian paham dulu nih tentang usahanya. Nah, saya belum buka yang Essenso. Nanti saya akan coba buka yang Essenso itu seperti apa. Satunya apa, Bu? Kan ada satu lagi, Bu. Kan Bu, kemarin 6, hari ini 3. Satunya kan Bu Tias. 6, 3. Oh ya Allah, iya. Satunya tim saya tapi belum ngumpulin. Iya, dan nanti itu besok deh nyusul ya, Bu. Oke. Oh ya, satunya itu adalah
Essence saya coba deh buka sekalian ya. Enggak ada Bu sekalian Bu. Masih ada kan tim Essence Dita dan kawan-kawan? Asiri wisata potensi wisata entrepreneur nih ya. Ini tuh sebentar deh. Saya ini cewek-cewek atau ada cowoknya ya? Ada cowoknya Bu. Ada cowoknya tuh. Malah tapi nggak pakai jilbab gitu loh. Jadi nggak pakai jilbab. Jadi ini tuh ada cerita Bu Yunita tentang Essence. Saya itu kemarin dapat oleh-oleh. Kalian tahu nggak ini apa? Rumah Atsiri Indonesia. Pernah dengar nggak tim Essenso? Pernah dengar sekilas Bu, tapi tidak banyak. Jadi Rumah Atsiri Indonesia itu ini tak tunjukin ya, ini packagingnya. Jadi dia bikin kayak gini. Apakah yang kamu masuk dengan Essenso tuh juga kayak gini? Kayaknya iya Bu itu. Nah, jadi Rumah Esensi Indonesia ini, Rumah Atsiri Indonesia ini, dia itu dari pabrik, dia sulap jadi rumah Atsiri. Apakah yang kamu maksud juga akan seperti itu? Iya Bu. Nah, mungkin itu bisa jadikan kamu. Nah, itu sekarang menjadi tourist attraction Mbak lagi, Bu Yunita. Jadi itu sangat-sangat menarik gitu. Dan kalau memang, makanya waktu pertama kali saya ngelihat ada judul ini, wah ini menarik sih kalau misalnya teman-teman bisa bikin yang seperti itu gitu. Coba ya, saya buka ya Chrome tab. Nah ini. Nah ya itu Bu, makanya kan saya bilang tadi jangan cuma Essence karena mereka juga ada yang niat terkait bisa bikinnya ya. Makanya kalau mau. Nah ini Mbak Bu Yunita dan teman-teman, ini Rumah Atsiri Indonesia ini dia di Solo ya, di daerah Jawa Tengah. Jadi dia tuh dulu bekas pabrik, sekarang dia buat jadi kayak gini ya, sama persis seperti kalian. Jadi dia ada rumah edukasinya, jadi teman-teman itu bisa eksperimen di situ. Terus dia bisa, tapi ini Indonesia punya, dan saya dapat oleh-oleh ini dari teman saya, dan ini packagingnya bagus banget. Karena saya tuh memang pengguna essential oil, makanya kan dia tahu, jadi dia dia ngasih saya kado karena saya tuh pakainya tapi yang living, yang punya Amerika gitu. Kalau ini kan yang lokal ya. Nah, mungkin kalian bisa benchmark ini bagus banget. Ini saya lihat di websitenya nih. Nah, jadi dia dulunya pabrik gini, Mbak. Pabrik gini sekarang jadi tempat edukasi buat studi banding, buat kalau anak-anak mahasiswa Tekim itu datang tuh ke sana kayak gitu. Menarik sih nih lah kayak gini bentuknya. Jadi dia juga nanam untuk ingredients-nya itu juga di sana gitu. Nah, apakah kalian akan seperti ini? Kalau memang bisa sih, ini keren banget. Gitu. Intinya seperti itu. Nah, sama toh berarti. Karena kan saya lihat juga kalian kayaknya punya ide untuk mengelola satu bentuk tempat gitu kan, bentuk rumah gitu ya. Oke, kita coba lihat ke ininya kalian ya, ke apanya tuh namanya? Proposalnya. Mana tadi? Oh iya Dita, nah itu tadi bisa dimasukkan di kompetitor kalian. Gak apa-apa memang kalau memang mereka lebih stable, tapi kalian pasti punya keunggulan. Misalnya kalian di sini lebih dekat ke masyarakat Gresiknya langsung kah, atau kalian mau sasarnya nanti kalian lebih ke anak SD. Kalau TK kemarin kan kampus C banyak didatengin anak SD dan TK gitu kan. Rencananya di mana? Di kampus C, Bu. Ya. Kampus C, oke. Oke, ini ya, sebentar. Untuk penggunaan kampus C itu gimana ya, Bu Yunita? Apakah nggak masalah atau gimana, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Dianggap aja sebagai mitra. Nanti dimasukkannya sebagai mitranya. Nanti bisa. Udah ada kok, itu di bawahnya nota kesepahamannya. Harusnya bukan Pak Ani yang tanda tangan. Yang tanda tangan Pak Ani? Iya, sekarang kan saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa, sementara Pak Ani dulu aja. Nanti kalau ternyata bisa lanjut, saya yakin Pak Rektor sih sangat-sangat seneng kalau kampus C bisa jadi kayak tadi itu Rumah Atsiri itu ya kan. Itu kan sesuatu yang bagus. Tapi teknologi membuat Atsiri itu kalian bisa ya? Saya tuh jadi tertarik. Alatnya tiap hari kayak gini-gini nih selalu ada, dan ini kan Atsiri loh. Harganya kan gambar Atsiri ini kan harganya kan kalau di itu kan luar biasa toh. Iya, mahal.
Nah, kalau yang lokal yang punyanya si ini tuh sangat-sangat murah. Ini cuman nggak sampai 100.000. Kalau yang ini kan bisa 300, 400 gitu loh. Kalau kalian bisa bikin ini, wah menarik sih. Sudah pernah bikin prototipenya? Sudah pernah, Bu. Waktu itu minyak kayu dari kayu putih. Tanaman kayu putih. Siap. Oke. Tapi berarti kalian sudah bisa mengolahnya ya, tinggal branding dan juga pengembangannya berarti ya? Iya, Bu. Oke, ini kalau memang jadi bagus sih, saya mau dukung nih nanti. Nah, cuman untuk Nobel Purpose-nya kita lihat nih. Mengembangkan program kewirausahaan lingkup akademisi berbasis penelitian dan pengabdian masyarakat dengan cara ini gimana kok bingung saya bacanya. Nah, itu juga, Bu. Tadi itu saya bacanya kok nggak paham ya gimana. Kalau di di Nobel Purpose ini itu kemarin diganti, Bu, sempat diganti dengan lebih ke beasiswa. Jadi nanti kalau mahasiswa itu biasanya kalau beasiswa itu kan mendapatkan langsung berapa gitu ya, Bu. Nah, ini dengan kampus Atsiri ini tuh niatnya itu ketika mahasiswa mengajukan beasiswa, jadi itu nominalnya itu tergantung mahasiswa itu sendiri gitu, Bu. Jadi mereka ikut berkecimpung di perusahaan ini gitu, Bu. Jadi mereka juga dapat pengalamannya juga. Oke. Gimana Bu Yun? Kurang masuk ya Bu Yun ya? Iya, kemarin itu Bu Tias, kelompoknya mereka itu sudah ada yang ikut pelatihan bareng sama saya. Di pelatihannya itu dia sudah menunjukkan, dia malah Nobel Purpose-nya mereka si Dani yang ngeluarin, Dani anak Tekim yang kemarin juga ikut Mawapres. Itu, itu tuh bagus, malah dipilih sebagai salah satu Nobel Purpose yang baik dan malah dapat kiriman hadiah. Saya sarankan pakai kalimat itu aja. Beda ya pakai. Sama, jadi mereka ini sebenarnya satu kelompok itu satu kelas tuh banyak orang, cuman yang mewakili dari lomba KBM ini hanya 5, kebetulan Dani nggak ikut. Tapi kemarin Dani ikut pelatihan, jadi saran saya dipakai aja. Nah, Nobel Purpose-nya kemarin itu terkait kalau nggak salah kampus Atsiri bla 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 gitu, Bu. Kayak yang saya katakan kemarin, kalimatnya tuh agak iya, Bu, bukan tentang kampus Atsiri potensi wisata edupreneur. Nah, itu kemarin itu jauh lebih baik, Mbak Dita. Siapa Dita ya nih ya? Iya betul. Jadi ada edupreneur-nya karena nanti di situ kan kamu ada proses untuk bisa belajar membuatnya, kemudian mengolah, kemudian ya tadi edupreneur itu kan juga bisa fokus ke bisnis. Maksud saya kan, maksudmu itu kan ini kalian akan memberikan bentuk mereka tuh yang berkecimpung bisa berbisnis juga gitu kan. Itu jangan digembrengkan dengan kata-kata dengan cara beasiswa produktif progresif itu opo. Menurut saya itu kurang kekinian gitu ya. Mending ya udah kampus wisata edupreneur yang menyediakan apa-apa sebagai peluang usaha. Menurut saya jauh lebih bagus gitu kata-katanya, Mbak. Baik, Bu. Ya, nanti kami perbaiki. Ya, itu ya. Kalau mau yang terkait beasiswa, Bu, mereka ceritanya tuh nanti gini, jadi outsourcing, Bu, ngambilnya tuh dari anak-anak mahasiswa, selain 5 mahasiswa yang jadi tim inti, kan mereka butuh orang nih untuk bantu produksi. Nah, mereka tuh outsourcingnya dari mahasiswa, nanti mereka akan digaji, gajinya itu dalam bentuk beasiswa, makanya itu namanya beasiswa progresif. Maka menurut saya sih boleh, tapi itu bukan itu ditambahkan penjelasannya aja, tapi untuk kayak kalimat panjangnya kayaknya kurang bukan inti utamanya ya, Bu. Iya, jadi itu kayak menjadi tambahan, sebenarnya tidak membahas tidak menjadi satu kata-kata yang general menjadi Nobel Purpose gitu, karena kan Nobel Purpose itu kan sebenarnya masih bisa di breakdown lagi kan, jadi nggak masalah dengan kata-kata yang tadi awal itu menurut saya sudah jauh lebih bagus daripada kata-kata yang tadi di sini loh Mbak, menurut saya gitu ya. Oke. Nah ini kan produk jasamu ini juga sudah bagus loh Bu Yunita, menurut saya ini sudah oke. Jadi benar kata Bu Yunita, jangan hanya Essenso, tapi mungkin bisa jadi Omah Essenso. Ini apa tadi namanya ya? Ini rumah ya, kamu mau omah ya? Oke, nggak apa-apa, silakan. Ya itu sih, ini menarik sih. Sudah ada prototipenya. Saya langsung fokus ke prototipe aja. Di bawah aja, Bu. Udah ada, Bu. Coba cek di bawah. Tapi untuk omset terlalu sedikit ya Mbak settingnya, kalau setahun cuma 40 juta, nanti tolong dibenerin lagi. Iya. Ini dulu yang kalian bikin punyanya Pak Victor tuh bukan sih? Bukan ya? Bukan, Bu. Wah ini menarik sih. Ini sudah dipasarkan? Pemasarannya masih baru
baru ini sih Bu, produksi yang kemarin aja. Ini sudah diproduksi baru tahun ini atau untuk PKM? Baru tahun ini Bu sebetulnya. Oh, baru bikin. Terus sudah ada corona ini ya. Lah itu Facebooknya Omah Essence O itu lebih menarik. Lah iya, ini sudah jadi Omah. Untuk IG sama Facebooknya emang sudah Omah Essence Bu. Ya, ini itu sudah ada produknya tapi Mbak. Kenapa Bu? Sudah ada produknya? Sudah ada Bu produknya. Tapi cuma yang varian minyak kayu putih aja yang kemarin. Oh, baru yang varian. Ya. Oke. Ini prototipe berarti ya, hanya ya, cuma itu ya. Bagus Mbak, menarik Mbak. Jadi silakan Nobel Purpose-nya diganti. Kemudian riset pasarnya gimana Bu Yunita? Belum dimulai? Belum ya. Dikerjakan aja Dit. Ini aja suruh anak kelas ngisi, nanti lampirannya dikumpulkan, nggak harus 100 juga nggak apa-apa ya Bu Yun, kan 30 ya minimum ya, at least 30 itu ada Mbak, jadi langsung aja dikumpulin, terus habis itu jadikan itu sebagai bahan riset pasarmu ya. Saya tadi saran ke anak-anak, saran saya kalau nanti menuliskan jangan ditulis, jadi jangan ditulis 30 customer nggak, tapi persentase. Nah kalau persentase kan ketutup Bu, nggak terlalu kelihatan, ya, kalaupun dia hanya 30 bukan 100, tapi kan ya, kayak mewadahi. Ya, sip. Oke nih, mantap sih. Yang paling penting adalah kalian memang tidak hanya fokus ke produk, tapi kan kalian juga akan memberikan jasa tuh tadi kan. Jadi masukkan juga itu sebagai Nobel Purpose agar orang bisa ngelihat bahwa kamu tuh idenya tuh futuristik gitu loh, idenya tuh besar, panjang ke depan. Jadi ini bisa menjadi satu yang bisnis besar, karena trennya KBMI itu yang saya lihat itu memang dia fokusnya dengan bisnis-bisnis yang nanti rencananya akan punya jangka yang panjang gitu loh Mbak. Jadi jangan hanya menuliskan sebagai pemberi lapangan kerja ya. Itu udah pasti, semua usaha pasti kayak gitu. Jadi fokuskan kepada tadi pusat wisata itu bagus, edupreneur, sama memanfaatkan yang ada di sekitar juga kan, karena kan nanti kan kalian juga akan mengambil ingredients yang ada di kampusnya juga toh. Kayak gitu. Itu ya Dita ya, paling ya, nanti harus dibenerin ini besok nih. Ya, terima kasih Bu Tia, Dita. Ya deh, itu sip ya, berarti saya yang belum banyak komen, mungkin GoFrom nanti saya akan baca lagi deh GoFrom. Tapi yang paling penting adalah gini Mbak, mungkin buat semuanya ya, 3 makanan yang ada di sini nih, kalau menurut saya makanan itu kan, kalau dalam lomba ya, Bu Yunita mungkin juga sudah tahu, makanan itu kan hampir diambil sama semua mahasiswa kalau bikin proposal bisnis kan pasti tentang makanan, karena memang itu yang mudah gitu ya, bukan yang mudah sih, yang dekat dengan kita lah gitu, kita bisa bikin gitu kan. Kalau fashion mungkin nggak semua orang punya kemampuan gitu kan, mungkin ada beberapa saja yang tertarik di bidang itu. Nah saran saya, kalau makanan itu buatlah memang sesuatu yang mungkin sama nggak apa-apa gitu, kayak kecap ya, kecap juga sudah ada kan tadi si tim kecap Terembesi itu. Kalau es krim juga sudah banyak, tapi apa sih yang bisa membuat es krim dan kecapmu itu dibeli? Even produkmu itu masih produk yang lokal, yang masih kecil gitu, produk UKM lah kalau saya bisa bilang, atau mungkin UMKM gitu. Nah itu apa yang bisa membuat orang beli? Nah itu yang harus benar-benar kalian highlight di proposal KBMI. Itu, dan itu yang dituliskan di Nobel Purpose-nya, maksudnya apa yang bisa dibuat dibeli itu. Jadi sehingga ketika orang baca tuh langsung kepikiran. Jadi kalau di Nobel Purpose-nya itu menarik, maksudnya Nobel Purpose-nya itu bisa membuat, wah seru nih, itu pasti dia akan lanyah tuh bacanya ke bawah. Tapi kalau the Nobel Purpose-nya itu sudah salah, sudah miss, itu nanti pasti akan udah ini biasa aja gitu. Mohon maaf ya, misalnya kalian hanya jual, mohon maaf nih, misalnya pisang keju. Menjual pisang keju, memanfaatkan olahan pisang menjadi pisang keju, dan ini orang tuh pasti akan berhenti tuh di Nobel Purpose, mungkin nggak dilanjutin karena itu sudah sangat sering dia temuin. Maksudnya tanpa melihat apa itu jenis produknya, tanpa dia melihat cash flow-nya, dia udah tahu tuh arah bisnisnya kemana. Tapi kalau tadi kayak memberikan satu bentuk peluang wisata edupreneur, wah apa nih edupreneur nih, it's such a promising gitu kan. Jadi bisa orang tuh bisa lebih tertarik gitu loh Mbak, baca sampai bawah. Begitupun juga tadi dengan kecap Terembesi. Kalau tadi hanya melihat memberikan peluang usaha, itu sangat common gitu, sangat sesuatu yang biasa. Tapi kalau kamu bisa memberikan promising kepada orang yang baca, itu bisa lebih sehat, itu bisa menjadi sesuatu yang lebih healthier, lebih apa, oh dia akan tertarik baca ke bawah. Begitu juga dengan yang ice cream kefir.
Kayak gitu sih paling Bu Yunita, karena kan Nobel Purpose itu kan intinya ya Bu ya, kan orang kan kayak highlight-nya gitu ya, baca di atasnya itu kan makanya dia ditaruh di bagian paling atas. Itu aja sih Bu Yunita kalau paling pesan dari saya untuk dilengkapi. Oke, Bu Tia, saya mau tunjukin ya. Ini saya sudah coba bisa buka linknya, linknya KBMI-nya. Biar kalian tahu ya, begini maksudnya. Nah, ini udah kelihatan filenya. Ini saya pakainya belum. Sudah Ibu. Sudah. Ini saya pakainya akunnya Aldila. Jadi nanti di sini kalian ada diklik di sini. Di berandanya itu nanti isinya begini, online program akselerasi. Kalian ikut KBMI diklik. Nah, masukkan identitas proposal. Nah, ini yang kalau saya tuliskan, oh ternyata bisa edit sendiri ya. Editlah nama perusahaan kalian. Ya tadi SNSO digantikan, OMA SNSO. Terus ketua, anggota-anggotanya dimasukkan, diklik tambah di sini ya. Disesuaikan, carilah apa NIM jurusan. Kalau sudah ya selanjutnya disesuaikan dengan isiannya ini. Ini yang itu satu orang ketuanya aja ya Bu ya, nggak usah tim-tim ikut ya. Tapi kalau misalnya ketuanya berhalangan, tapi passwordnya jangan disebar-sebar ya, hanya untuk kelompok kalian sendiri. Passwordnya itu yang di foto itu loh, yang saya sudah kirimkan itu. Iya Bu. Nah ini nanti di sini loh, ini isian proposal itu tuh yang halaman ini yang saya katakan tadi isian dari ini. Yang pertama masukkan sama persis kan hal mulia apa. Nanti kalian kan tinggal kopas dari file kalian yang Word atau PDF tadi ke sini. Terus next berikutnya ya harus diisi ya. Ini contohnya diisi. Ke berikutnya harus diisi. Kalau nggak diisi, nggak akan ke berikutnya. Ini semua isian begini tuh ada 31. Sama persis kayak yang kalian sudah isikan di PDF atau Word tadi. Makanya saya katakan gambar nggak bakal bisa masuk karena di sini sistem apa nih boxnya ini adalah boxnya untuk tulisan. Itu terus semua sampai 31 isian. Kalau sudah nanti ini ada file unggah berkas. Nah, bisa dilihat file unggah berkasnya, ternyata kalau yang tahun lalu itu kan masih kepisah-pisah ya. Kalau tahun ini ternyata dia nggak kepisah-pisah, tapi kalau tahun lalu jadi satu, kalau tahun ini sudah dipisah-pisah ini dia. Lalu suara saya masih masuk ya? Agak kecil Bu. Oke. Jadi yang tahun ini saya kemarin kan katakan bahwa itu nanti di semua jadi satu PDF ya. Ternyata ini kalau saya lihat setelah saya recheck ulang kan di akunnya Aldila ini ternyata dia dipisah-pisah. Jadi nanti tolong dipisah nih. Udah ada tulisannya nih. Lembar pengesahan PDF maksimal 5 MB. Nanti saya akan kirimkan format lembar pengesahannya. Nanti kalian isi untuk kalian nanti setelah kalian isi, kalian cari tanda tangan untuk tanda tangan yang pimpinan Pak Warik, mungkin nanti bisa kirimkan mail kemahasiswaan biar kami yang urus. Lalu ini kayak keuangan. Nah ini tadi laporan keuangan 6 bulan sampai 1 tahun, proyeksi keuangan 3 tahun, kebutuhan dana pengembangan, ini semua jadi satu file PDF. Lalu terkait bukti usaha, ini satu file lagi sendiri, yang kayak foto produk, terus kemudian websitenya, kalau kayak tadi kalian ada yang nota kesepemahaman, itu masuk semua di sini, ya. Terus, oke, berikutnya adalah biodata, ini masuk lagi sendiri. Nah, yang tadi yang kalian juga harus masukkan lampiran kayak apa sih yang kemarin saya katakan, survei pasar, kompetitor, kemudian juga yang Nobel Purpose. Nah, itu bisa kalian juga masukkan terkait di bukti usaha ini juga boleh. Atau bukti usaha aja deh, kita masukin aja di bukti usaha. Kalau nggak bisa lebih dari 5 MB, boleh di bagian keuangan. Gitu. Ini kalau nggak salah, nah kalau udah unggah berkas, nanti tinggal submit. Kalian bisa mulai nyicil dari sekarang, unggah berkasnya. Nanti kalau sudah baru bisa submit. Kita nggak akan bisa submit, kita nggak bisa konfirmasi submit kalau kita belum unggah berkas 4 ini, yang sifatnya wajib ini. Oke, kebayang ya yang hadir di sini ya. Yang belum hadir nanti teman-temannya kita infokan yang terkait hal ini
biar nanti tahu bahwa ada berkas yang harus diunggahkan, nanti disesuaikan dengan isiannya. Yang lembar pengesahan nanti saya kirimkan bentuk soft filenya sehingga kalian bisa editing dan untuk minta tanda tangan gitu. Yes. Ya mungkin itu ya Bu, ini buatkan dari kemarin saya cuma mau tunjuk ini nggak bisa. Bu Yunita, saya izin bertanya Ibu. Iya silakan, saya lihat lagi. Iya Bu, itu Bu kemarin Pak Ani itu Bu tidak bisa dosen pembimbing Bu. Jadi pembimbing dilakukan Pak Ani siap, akan tetapi dalam proposal ini beliau belum siap Bu. Bagaimana? Nah, itu boleh pakai sama saya atau pakai Bu Tias, boleh. Ya Bu Tias nggih? Ya, silakan. Baik Pak Ani, Ibu. Pak Ani ada 2 loh berarti ya Pak Ani ini. Iya, Sela ini produknya apa? Saya GoFrame tadi Bu. Ya weh, Sela sama saya GoFrame. Terus Pak Ani juga Atsiri. Ini ada yang Atsiri tah? Ini Pak Ani Atsiri Pak Ani apa Bu Eka ya? Bu Yunita. Oh, Bu Yuni ya? Oh. Iya, Bu Yuni. Yang GoFrame aja ini yang sama Bu Yun. Yang 2 lagi nanti kita confirm di grup aja. Iya, Pak Ani memang bilang begitu kok. Enggak mau, makanya agak susah juga. Makanya ya biarin saya atau Bu Tias aja Pak gitu. Ada ya, yang saya sama Pak Ani berarti ya Bu? Iya, Pak Ani itu 3 Bu, 3 tim. Sajane ya nggak apa-apa, tapi memang nggak boleh 3 sih, kalau bisa 1 aja. Iya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, stop berarti nggih. Nah, wes. Oke, saya sudah kayaknya Bu Tias. Nggih. Insya Allah, ya intinya gini soalnya Bu Yun, mungkin teman-teman kan karena masih tidak ketemuan, jadi kan ngerjainnya kan mungkin masih sendiri-sendiri, jadi belum sempat diskusi secara detail gitu sama timnya. Nah, moga-moga 1-2 hari ini bisa didetailkan diskusinya, sambil tadi yang masukan-masukannya itu harus elaborasi lagi gitu, karena kan gimana ya, maksud saya gini, KBM ini kan sedikit beda ya, kalau PKM itu kan mungkin visualnya tuh sangat kental, nah sedangkan KBM ini kan dia hanya isinya form gitu loh, jadi khawatirnya orang itu tidak bisa menangkap esensinya bagus kalau kalian tidak menuliskan dengan bagus gitu, jadi harus benar-benar dipikirkan sekali tulisan-tulisan yang ada di dalam form itu. Gitu sih paling teman-teman ya. Jadi mungkin ini masih kita langsung habis ini teman-teman bisa langsung eksekusi. Ya kalau mau jadi pengusaha ya memang harus melean sampai malam. Karena saya sendiri juga habis ini masih bikin konten dan sebagainya gitu. Jadi ya harus mau bersusah-susah dahulu sih saran saya. Jadi jangan menyerah gitu ya kalau tadi dikasih banyak revisi dari saya dan Bu Yunita. Itu aja. Ya, jadi selamat berdagang lagi, begadang dan berdagang juga ya. Semoga bisa ada hasilnya, syukur-syukur semuanya bisa lolos, bisa nanti nggak tahu ya Bu formatnya karena masih corona ya Bu, ya mungkin bisa jadi online ya Bu. Iya, bisa jadi online. Kalau online mah enak, uangnya tinggal diambil, jualan, kita nggak perlu, kalau ke sana kayak ke Bogor kemarin kan lumayan ngabisin duit ya jadinya ya. Kalau saya sih dapat duit dimanfaatkan terus kita jualan gitu. Tapi kalau nanti ternyata memang dilakukan di akhir tahun dan sudah bebas corona ya alhamdulillah ya, moga-moga bisa seperti itu gitu. Oke, itu aja Bu mungkin ya Bu Yunita ya. Iya. Oke. Kita tutup ya. Terima kasih Bu Tias dan semuanya. Semoga sukses semuanya dan stay healthy, stay safety, stay apa lagi Bu? Stay wealthy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yunita, Bu Tias. Terima kasih Bu Yun, Bu Tias.